Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Sebelumnya, apakah sudah tahu apa itu teorema Pythagoras? Lupa Pak. Mungkin ada yang sudah belajar tetapi lupa. Dan sekarang kita akan belajar lagi di kelas 8 ini. Tujuan kita mempelajari teorema Pythagoras. Apa sih tujuan kita mempelajari teorema Pythagoras ini? Yang pertama yaitu memahami apa itu teorema Pythagoras pada segitiga dan apa rumus yang digunakan. Yang kedua yaitu menentukan mana yang merupakan hipotenusa dan mana yang merupakan sisi siku-siku pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung panjang sisi yang perlu diketahui. Yang keempat, menyelesaikan soal-soal sederhana tentang panjang sisi dan hipotenusa pada segitiga siku-siku. Mungkin tujuan pembelajaran ini dapat kita amati bersama ya anak-anak. Tujuan kita mempelajari teorema Pythagoras ini adalah sebagai berikut. Lanjut. Apa sih itu teorema Pythagoras? Ini bisa dicatat, buka buku catatannya, kita catat dulu apa itu teorema Pythagoras. Sudah buka bukunya? Iya Pak. Oke. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Setelah kita mengetahui apa itu teorema Pythagoras, mungkin dari kalian ada pertanyaan. Bapak, Ya. apakah teorema Pythagoras itu cuma bisa segitiga siku-siku Pak? Jawabannya iya. Adapun jika teorema Pythagoras, jika segitiganya tidak siku-siku. Contoh, jika segitiganya seperti ini kan tidak siku-siku. Apakah bisa dihitung dengan teorema Pythagoras? Bapak, jawabannya bisa. Kita bola duduk segitiganya menjadi segitiga siku-siku. Jadi bisa dihitung dengan teorema Pythagoras. Yang mana segitiga siku-sikunya ya? Ini. Jadi menggunakan rumus Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Dengan sisi C yaitu disebut hipotenusa atau sisi terpanjang. Lanjut. Rumus mencari hipotenusa atau C. Jadi rumusnya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. A sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat dan B sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Lanjut. Sifat-sifat teorema Pythagoras. Mungkin ini bisa dicatat, kembali catatannya. Sifat-sifat teorema Pythagoras adalah yang pertama, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Apakah ada pertanyaan dari sifat-sifat teorema Pythagoras? Saya Pak. Ya. Apakah persegi itu bisa pakai teorema Pythagoras Pak? Kalau persegi kita menggunakan teorema Pythagoras bisa, tapi syaratnya harus dibagi dulu. Bisa, ini persegi. Pak, bisa nggak menghitung persegi ini dengan teorema Pythagoras? Jawabannya bisa. Kita bagi dulu. Karena syarat rumus Pythagoras adalah harus segitiga siku. Jika persegi dibagi dua seperti ini kan ada siku-sikunya. Nah, yaitu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Lanjut. Ini contoh soal pertama. Diketahui A sama dengan 3 cm dan B sama dengan 4 cm. Hitunglah C. C sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat.
3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat? 16. Jadi akar 9 plus 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Lanjut contoh soal 2. Diketahui C sama dengan 15 ke 13 cm dan A sama dengan 5 cm. Untuk hitunglah B. Rumusnya tadi adalah jika yang ditanya B, rumusnya adalah akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi jawabannya adalah B kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat sama dengan 25. 169 dikurang 25 adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih implementasi dari teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari? Dalam sehari-hari, dalam penerapan kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu menghitung panjang tangga yang disandarkan ke dinding. Contoh, misalnya ini dinding tembok, ini lantai, dan ini tangga. Jadi kita bisa menghitung panjang tangga dari mengetahui panjang dinding ini dan panjang lantai ini menggunakan teorema Pythagoras. Mengukur diagonal papan tulis atau lapangan. Menggunakan teorema Pythagoras kita juga dapat mengukur diagonal papan tulis atau lapangan. Yang ketiga yaitu menghitung jarak titik di suatu area. Lanjut. Oke, latihan soal. Mungkin latihan soal Bapak kasih di rumah saja berhubungan dengan waktu kita yang sudah tidak terlalu banyak. Kebetulan mata pelajaran yang sangat berarti, jadi latihan soal di rumah saja ya. Iya, Pak. Oke. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan jangan lupa soal-soalnya yang sudah Bapak berikan dikerjakan. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.